Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat pagi adik-adik semua. Minggu lalu kita sudah membahas tentang revolusi negara besar Amerika, Prancis, dan Rusia. Pertemuan hari ini kita tetap membahas revolusi negara besar, yaitu revolusi Tiongkok dan Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang revolusi Tiongkok atau Cina. Revolusi Tiongkok atau Cina dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti yang pertama kekalahan Cina atas Inggris disebabkan oleh dibuangnya 20.000 peti candu dari Inggris atas perintah Kaisar Lin Se-hu, membuat pemerintah Inggris marah. Lalu terjadilah peperangan antara Inggris dan Kaisar Tiongkok saat itu. Peperangan ini disebut perang candu ya, karena di sini candu itu ialah seperti zat aktif kalau sekarang itu seperti narkoba. Nah, adanya candu ini membuat rakyat Tiongkok waktu itu tidak sejalan dengan budayanya. Maka itu Kaisar berinisiatif untuk memusnahkan candu di negeri Tiongkok. Tetapi perang candu ini dimenangkan oleh Inggris. Nah, yang kedua, kalah melawan Jepang. Sebelum perang berlangsung, Korea merupakan jajahan Tiongkok. Nah, mulai pada 1894 ini Korea tertarik dengan Jepang. Karena Korea tertarik dengan Jepang, Jepang ini berusaha untuk merebut Korea dari Tiongkok. Maka terjadilah perang antara Jepang melawan Cina. Lagi-lagi dalam perang ini Tiongkok mengalami kekalahan. Hal ini dibuktikan dengan atau diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895. Yang selanjutnya, rakyat kecewa dengan dinasti Manchu. Kalahnya Tiongkok dengan Inggris dan Jepang membuat rakyat mulai kecewa dengan dinasti Manchu. Ditambah anggapan dinasti Manchu ini bukan orang Tionghoa atau bukan orang Tiongkok. Yang terakhir, munculnya tokoh nasionalis, yaitu Dr. Sun Yat-sen yang mempunyai ajaran yang terkenal, yaitu San Minchu. Yang pertama, ajaran yang pertama itu Minsen, yang berarti nasionalisme, Minsu yang berarti demokrasi, dan Minseng yang berarti sosialisme. Nah, ini adalah salah satu ciri dari dinasti Manchu. Kita bisa lihat kepala, gaya rambut orang-orang Manchu yaitu seperti ini, dikucir ke belakang dan setengah botak yang di sini. Itu yang lanjut jalannya revolusi Tiongkok. Yang pertama ada Wun Chengde atau Hari Kemerdekaan Cina, dualisme kepemimpinan, pertentangan partai, dan perang saudara. Yang pertama itu Wun Chengde, 10 Oktober 1911. Peristiwa Wun Chengde ini adalah gerakan revolusi yang menentang kaisar dan menginginkan dinasti Manchu untuk runtuh. Pimpinan dari gerakan Wun Chengde ini yaitu Li Yuanhong. Gerakan revolusi ini akhirnya berhasil menggulingkan dinasti Manchu yang berkuasa saat itu, dan pada hari Wun Chengde ini dijadikan hari kemerdekaan oleh Tiongkok. Selanjutnya, dualisme kepemimpinan. Setelah dinasti Manchu ini berhasil diruntuhkan, maka diangkatlah Dr. Sun Yat-sen ini menjadi presiden Tiongkok pada 1 Januari 1912. Tetapi ia mengetahui ambisi dari Yuan Shikai yang menjadi pimpinan Tiongkok Utara kala itu. Akhirnya pada 15 Februari 1912 ia menyerahkan kekuasaan kepada Yuan Shikai untuk menghindari perang saudara. Lalu Dr. Sun Yat-sen ini mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan demokrasi. Jadi siapa sih Yuan Shikai ini? Kita bisa lihat nih, Yuan Shikai merupakan utusan Tiongkok Utara yang berambisi untuk menjadi presiden Tiongkok. Jadi waktu revolusi menggulingkan dinasti Manchu ini terjadi, Tiongkok masih terpecah menjadi dua, yaitu Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan. Tiongkok Selatan dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan Tiongkok Utara
Yuan Shikai. Tetapi karena sikap nasionalisme dari Dr. Sun Yat-sen tidak menginginkan perang saudara, ia lebih baik mundur dari presiden lalu diserahkan kepada Yuan Shikai. Selanjutnya pertentangan antar partai. Kita bisa lihat yang pertama, yang atas ini merupakan Chiang Kai-shek, penerus dari Dr. Sun Yat-sen yang berhaluan demokrasi. Yang di bawah adalah Mao Zedong, yaitu pimpinan partai Kuchantang yang berhaluan komunisme. Sepeninggalan Yuan Shikai, Tiongkok Utara dikuasai oleh partai komunis yaitu Kuchantang di bawah pimpinan Lili Shan untuk menandingi partai Kuomintang yang di sebelah selatan. Cita-cita dari Sun Yat-sen ini agar daratan Tiongkok bersatu diteruskan oleh penerusnya yaitu Chiang Kai-shek dan partai Kuchantang dipimpin oleh Mao Zedong. Karena Mao Zedong setelah diangkat menggantikan Lili Shan saat itu. Rivalitas antara partai Kuchantang dan Kuomintang ini semakin terlihat pada saat Jepang menguasai daratan Cina pada Perang Dunia. Rivalitas ini terus berlanjut hingga Perang Dunia Kedua telah usai. Lanjut, setelah Perang Dunia usai, di Cina itu terjadi perang saudara antara pendukung Partai Komunis dengan pendukung Partai Sosial Demokrasi Liberalis yaitu Kuomintang. Yang dari perang saudara atau civil war dari Cina ini dimenangkan oleh Partai Kuchantang atau yang berhaluan komunis. Jadi kemana nih para rakyat dari atau pendukung dari Partai Kuomintang? Para pendukung Kuomintang, para pendukung pendiri maupun yang menjabat di susunan Partai Kuomintang ini mundur ke Pulau Formosa atau yang bisa kita disebut sekarang Taiwan. Jadi kalau kalian tahu, Cina dan Taiwan itu sebenarnya itu merupakan satu rumpun, tapi karena awalnya perbedaan ideologi, maka sekarang kita bisa lihat Cina dengan budayanya sendiri, Taiwan dengan budaya sendiri, walaupun mereka satu rumpun. Nah, itu sudah kita bahas tentang revolusi Cina. Selanjutnya yaitu revolusi Indonesia. Masa revolusi Indonesia merupakan waktu di mana perlawanan Indonesia kepada pihak sekutu yang datang kembali setelah Indonesia baru saja merdeka. Perlawanan dengan angkat senjata maupun jalur diplomasi silih berganti ditempuh oleh rakyat maupun pemerintah guna merdeka sepenuhnya dari penjajah. Jadi nanti konsepnya ini, masa revolusi Indonesia ini dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur fisik atau pertempuran fisik dan jalur diplomasi itu dengan cara damai. Latar belakangnya itu diawalinya dengan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua, dimanfaatkan oleh pendiri bangsa untuk segera memerdekakan Indonesia. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil merdeka dari segala bentuk penjajahan. Tetapi kondisi Indonesia masih jauh dari apa yang kita harapkan atau yang para pendiri harapkan. Setelah Indonesia merdeka, tidak lama setelah Indonesia merdeka, penjajah kembali. Pihak Belanda kembali ke Indonesia di Surabaya dengan mengikuti atau memboncengi tentara Inggris. Mereka ingin tentara Belanda ini yang memboncengi tentara Inggris ingin mencoba kembali menguasai Indonesia. Tentara Belanda yang memboncengi tentara Inggris ini disebut Nica. Lanjut, ini ada konsepnya ya. Yang pertama, jalannya revolusi Indonesia kita bagi menjadi dua, yaitu perjuangan diplomasi yang kita bahas dulu, yaitu tentang perjuangan fisik. Kita akan membahas tentang perjuangan fisik di Indonesia masa revolusi. Yang pertama itu pertempuran Medan Area. Kedatangan pasukan
sekutu Inggris atau sekutu membebaskan tawanan perang di Sumatera Utara dimanfaatkan oleh pasukan sekutu dan Nika untuk mempersenjatai tawanan perang dan membentuk pasukan Kenil di Medan. Pasukan Kenil ini ialah pasukan militer dari kerajaan Belanda ya. Tidak hanya itu, insiden di Hotel Jalan Bali di kota Medan ketika lencana merah putih milik pemuda diinjak-injak oleh penghuni hotel itu yang notabene merupakan tentara sekutu, membuat pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dan Nika melawan pejuang pemuda di Indonesia. Selanjutnya itu yaitu Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan sekutu. Diawali dengan pertempuran di Magelang, setelah itu bergeser ke Ambarawa. Karena daerah Ambarawa ini sangat strategis yang merupakan pertemuan antara jalur menuju Semarang, Surakarta atau Solo, dan Jogja. Maka dari itu jalur daerah Ambarawa ini diperebutkan oleh pasukan sekutu dan Indonesia agar daerah yang strategis ini tidak jatuh ke tangan musuh. Palagan Ambarawa sendiri terjadi selama 4 hari. Setelah gugurnya Kolonel Idisman ini digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kehadiran Kolonel Sudirman ini memberikan semangat baru kepada pasukan TKR yang bertempur. Dengan datangnya bala bantuan dari berbagai kantong TKR yang sekitar wilayah Ambarawa dan strategi supit urang dari Jenderal Sudirman atau Kolonel Sudirman saat itu membuat daerah Ambarawa ini berhasil dikuasai oleh TKR pada 15 Desember 1945. Selanjutnya itu pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kedatangan pasukan sekutu dan Nika di Surabaya awalnya disambut baik oleh Gubernur Suryo, tetapi munculnya pamflet dari sekutu untuk menyerahkan senjata rampasan dari Jepang yang dimiliki pejuang saat itu membuat gubernur memberikan perintah agar pejuang dan rakyat Indonesia di Surabaya bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jalannya pertempuran di Surabaya itu diawali oleh insiden tertembaknya Jenderal A.W.S. Malabi sewaktu mau melintasi jembatan merah di Surabaya. Jenderal A.W.S. Malabi ini tertembak tewas di tangan pejuang Indonesia, membuat pasukan sekutu meradang dan memberikan ultimatum pada tanggal 7 November 1945. Pihak sekutu dan Nika itu memberikan ultimatum agar para pejuang Indonesia di Surabaya menyerah tanpa syarat, tetapi ultimatum ini tidak digubris atau dibiarkan saja. Maka pada tanggal 10 November pertempuran Surabaya pecah di semua sudut kota Surabaya. Munculnya sosok Bung Tomo dengan pidatonya yang bergelora membuat perlawanan kepada sekutu semakin sengit. Jadi di pertempuran Surabaya ini klaim antara pihak sekutu memenangkan pertempuran dan pihak pejuang Indonesia sama-sama mengklaim memenangkan pertempuran. Tapi klaim antara pihak sekutu dan pihak Indonesia tidak perlu kita bahas. Yang penting dari pertempuran Surabaya ini merupakan catatan sejarah bagi masa revolusi Indonesia. Pada tanggal 10 November ini diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Selanjutnya Merah Putih di Manado. Pada September 1945 datanglah sekutu membawa Nika dengan tujuan menegakkan kembali pemerintah Belanda, tetapi ditentang oleh rakyat Sulawesi di Minahasa dan didukung oleh Sam Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai gubernur Sulawesi. Jadi Sam Ratulangi itu memprakarsai petisi yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Sam Ratulangi tersebut, maka ia menjadi incaran oleh tentara sekutu dan Nika, dan akhirnya ia diasingkan di Serui, Papua oleh tentara sekutu pada tahun 1946. Selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ialah ketika kota Bandung sengaja dibumi hanguskan agar tidak dikuasai oleh sekutu. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sekutu
Danika di Bandung yang mendesak agar para penduduk Bandung mengosongkan wilayah kota Bandung. Ini dalam foto ini, PPT ini kakak tampilkan salah satu pejuang pada Bandung Lautan Api, yaitu bernama M. Toha. Dia berhasil meledakkan gudang penyimpanan senjata tentara Sekutu Danika dengan granat yang ia bawa. Ia meledak bersama granatnya dan menghancurkan gudang persenjataan milik Sekutu Danika. Selanjutnya ini adalah Puputan Margarana atau Perang Puputan 20 November 1946. Tragedi Puputan Margarana ini dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati yang menyebut wilayah Indonesia hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Lalu pada 18 November 1946, saat itu I Gusti Ngurah Rai ini melucuti senjata polisi Nika di Tabanan, tetapi atas tindakan dari I Gusti Ngurah Rai melucuti senjata polisi Nika di Tabanan, hal ini membuat Belanda marah, dan pada tanggal 20 November 1946 desa yang dijadikan oleh markas I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh para tentara Belanda dan sekutu. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai melakukan perang Puputan, yaitu perang sampai mati demi harga diri dan martabat keluarga melawan para pihak sekutu, yaitu peristiwa Westerling. Sebelum Belanda datang ke Sulawesi, di Makassar itu sudah dibentuk PPNI. PPN ini ialah Pusat Pemuda Nasional Indonesia. Jadi pasukan Belanda yang datang dipimpin oleh Raymond Westerling. Kedatangan pasukan Belanda mendapat perlawanan dari pasukan Lapris, yaitu Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi. Dan untuk menumpas perlawanan rakyat di Makassar, Westerling ini menggunakan Gestapo, yaitu polisi rahasia, di mana para polisi rahasia ini menyamar menjadi rakyat, menyamar jadi seperti warga, mencurigai siapapun yang mengancam keberadaan tentara Nika dan sekutu akan dibunuh atau dihilangkan. Jadi peristiwa Westerling ini diambil dari pemimpin pasukan di Makassar, pemimpin pasukan Belanda di Makassar itu Raymond Westerling. Ia melakukan 40.000 bantaian kepada orang Sulawesi saat itu. Sepertinya pertemuan kita saat ini kita cukupi dari perjuangan fisik yang dilakukan pada masa revolusi. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi, jalur diplomasi pada masa revolusi Indonesia.